Baik. Dari tadi saya masuk di Zoom 3, tapi kok enggak ada orang gitu ya. Maaf. Terjadwal, saya dikasih jadwal terakhir itu di Zoom 3 gitu. Ini ada suara saya. Baik. Kelas 3A, D3 ya? Iya, Bu. Ini semua ada berapa orang, Mas? Ketuanya siapa ya? Saya, Bu. Untuk di kelas 3A itu ada 25 orang, Bu. 25 orang. Baik. Ya. Ini sudah hadir semua berarti ya, Mas Fajar Anugrah Pratama ya. Masih kurang satu, Bu, sebentar. 25 berarti sama saya 26 mestinya ya. Sebentar. Ini ada Balkis, Diva, Kamila, Devi, Andina, Farah, Ari, Yesika, Vidya, Geraldo, Nurul Sakdia, Amani, Mufliha, Dwi Putri, Puspitatri, Laili, Kalista, Sylvia, Putri Sabila, Elva Devianti, Fidela, Sylvia Eka, Humairo, Dia Lailatul, Ronald Kagen, Nurlaili, Muhammad Sodik, terus Fajar. Karena masih baru, susah ya carinya ya, Mas Fajar. Ini kurang siapa gitu ya. Saya juga belum dapat daftar hadir dari admin ini ya. Susah nih carinya. Mungkin ada teman-teman yang bisa melihat teman-temannya yang belum hadir hari ini. Ini kurang satu ya. Iya, Bu. Apakah Fajar juga punya daftar hadir teman-teman? Masih belum punya, Bu. Mungkin ini saya akan coba tanyakan ke admin dulu, Bu, buat Ya daftar sudah. hadir. Ya, saya juga enggak bisa loh, Mas, kalau enggak dibantu ya. Ini Mas Fajar kelas Dulu kelas 2 semester berapa? 4 ya. Itu kelas berapa? Kalau dari saya kelas 2C, Bu. 2C. Baik. Berarti kan ini diacak lagi nih. Jadi enggak tahu juga ya, ada beberapa yang Bu Ar sudah kenal itu waktu di seperti Balkis ini 2B dulu ya. Balkis ya. Iya, Bu. Sekarang masuk 3A ya. Baik. Untuk hari ini mungkin prediksi saya sih dalam waktu 3 jam di hari Selasa dan nanti terjadwal di hari Rabu dengan offline ya. Jadi apa saja persiapan hari ini nanti akan coba saya share ya.
tentang rencana pembelajaran selama 17 pekan ya. Nanti sambil diurus enggak apa-apa Mas Fajar. Mungkin sama-sama di pertemuan pertama ini masih belum bisa melihat siapa sih temannya itu ya, terkait dengan daftar hadir hasil pengacakan ya yang kemarin. Baik. Di OTK 3 secara umum sebenarnya akan mendasari teori yang mendasari praktikum di pilot plan ya. Secara langsung seperti itu. Jadi Anda di pilot plan belum dapat jadwal ya? Hari Kamis, Bu, untuk. Oh iya, hari Kamis pilot plan-nya ya. Ya, artinya belum dapat topik, jadi nanti di pilot plan itu ada beberapa alat yang harus dipelajari ya atau dipraktekkan, bahkan di pilot plan itu ada distilasi fraksinasi, kemudian evaporasi dengan tipe cooling film evaporator, kemudian jacketed vessel, kemudian leaching, dan di destilasi itu ada peralatan pendukung utama, yaitu alat-alat perpindahan panas, baik heater, kondensor, pre-boiler maupun bottom cooler ya. Jadi di peralatan destilasi nanti ada 2 kelompok ya, nanti bagaimana sih tergantung pengajarnya ya. Kalau di saya, karena kemarin itu saya sudah masuk di kelas pilot plan, itu ada 2 kelompok di destilasi ya. Namun ya tergantung pengajarnya lagi. Kalau destilasi itu tidak di breakdown untuk destilasinya dan peralatan perpindahan panas steady state, ya mungkin 1 kelompok gitu ya. Ya. Di Zoom 6, makanya aku masuk di Zoom 3 enggak bisa. Baik. Akan saya lanjutkan karena nanti besok kita ketemu di offline ya, besok di offline untuk kelas 3A D3 ini di AO 206 ya. Sementara hari ini akan saya sampaikan dulu tentang pendahuluan dari pembelajaran OTK 3. Sebentar ya, nanti akan saya share screen, mohon izin sebentar. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya, cukup jelas atau kurang besar? Sudah cukup jelas ya. Bentar. Ya,
Jadi di rencana pengajaran ini nanti ada mulai pekan pertama, di mana tiap pekannya ini ada tanggal-tanggal yang nanti karena 2 kali pertemuan ya, sampai dengan pekan ke-17 nanti akan direncanakan dulu, kemudian dari perencanaan ini Anda nanti akan menandatangani untuk perwakilan kelas tentang apa yang akan saya sampaikan di masing-masing pertemuan. Kemudian apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, nanti ketua kelas ini ya melakukan pencatatan ya, pelaksanaannya ternyata tidak sesuai. Jadi pelaksanaannya kalau sesuai ya ditulis lagi, kalau tidak ya ada catatan gitu ya. Kemudian perlu dipelajari beberapa topik sesuai dengan pilot plan ya. Ada distilasi fraksinasi, ada evaporasi, ada jacketed vessel, serta leaching ya, termasuk di dalamnya ada ini drying ini tambahan sebenarnya. Kalau kenapa drying ini saya masukkan karena beberapa laporan akhir dari tugas khusus yang ada di industri itu kadang-kadang dimasukkan drying gitu ya. Kalau tidak saya rencanakan untuk drying paling tidak meskipun alatnya tidak ada, akan saya berikan tambahan untuk teori drying ya, sehingga ketika Anda dapat tugas khusus dari industri atau topik laporan akhir, Anda sudah memperoleh materi drying gitu ya. Kemudian di destilasi fraksinasi mungkin ada beberapa kelas saya enggak tahu ya. Untuk yang kelasnya Bu Ar kemarin tuh di 3B sama 3F kalau enggak salah. Itu untuk destilasi fraksinasi yang disertai reflux dengan metode Mekiptil belum saya ajarkan. Ya. Mungkin nanti mohon apakah di kelas Anda sebelumnya sudah diajarkan atau belum, karena nanti ini yang diterapkan di pilot plan. Mohon masukan ya. Kemudian akan saya jelaskan selain rencana pembelajaran selama 1 semester, juga ada metode pembelajarannya ya. Metode pembelajaran untuk saat ini dengan dikembangkan MPKM ya, ini sangat disarankan oleh pihak kementerian maupun pihak pusat pembelajaran untuk menerapkan metode pembelajaran secara SCL atau metode pembelajaran SCL. Apa SCL? SCL adalah Student Centered Learning ya. Artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau peserta didik ya. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran SCL dan Anda yang merupakan pusat pembelajaran bukan dosen ya. Jadi dosen itu hanya bersifat fasilitator. Sebenarnya sudah semester kemarin sih. Cuman tidak semua pembelajaran menggunakan metode SCL. Jadi ini sangat disarankan oleh pihak institusi maupun kementerian untuk berubah dari TCL menjadi SCL. Kemarin itu Teacher Centered Learning. Jadi pembelajaran berpusat pada dosen. Sekarang tidak boleh. Ya, sekarang harus SCL, Student Centered Learning. Nah, apa pembeda metode Student Centered Learning? Ya, nanti terkait dengan rencana pembelajaran, saya selalu melakukan diskusi-diskusi tentang materi yang diajarkan, termasuk penugasan yang harus dilakukan ya terkait dengan metode tersebut. Ya, jadi nanti ada diskusi, mungkin diskusi itu enak kalau menggunakan
offline, ya. Betul-betul ketemu pada Anda, bertemu seperti nanti di hari Rabu pada jam piro itu ya, jam piro ya? Jam ke-7 ya? Sorry. Rabu itu jam ke-6 ya, 6.7. Dan jam ke-6.7 kita akan ketemu secara offline. Bersyukur sekali saya bisa mengajar Anda tidak hanya online, tapi juga bisa ketemu secara offline, gitu ya. Sehingga saya bisa tatap muka terkait dengan bagaimana Anda harus belajar OTK 3, gitu ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana di awal saya sudah sampaikan itu ada tugas 1 terkait dengan menelusur aplikasi unit peralatan, khususnya topik yang tadi saya sampaikan, baik distilasi, evaporasi, reaktor berjaket, berpengaduk, leaching atau drying, ya, itu nanti menjadi tugas 1. Jadi apa saja yang harus dibahas di dalam penugasan, ya, nanti itu akan saya jelaskan lanjut. Kemudian karena SCL itu kita tidak membatasi sumber belajar, dari sumber belajar itu tidak hanya dari dosen dan tidak hanya dari 1 atau 2 literatur, Anda boleh bebas mengambil sumber belajar, misalnya kita belajar destilasi fraksinasi nih, boleh Anda mengambil sumber belajar yang lain, misalnya tidak hanya dari Jinkoplis gitu ya. Kalau saya memberi rambu-rambu itu Anda boleh lihat di Jinkoplis, itu artinya salah satu acuan yang bisa diambil untuk belajar destilasi fraksinasi. Tidak harus Jinkoplis saja, ya. Ya, Fajar. Ya, silakan. Kemudian ada evaluasi pembelajaran selama 16 pertemuan, karena di akhir ada UAS mungkin. Nah, itu kita perlu menyamakan persepsi, Anda juga harus bisa melihat bagaimana materi destilasi, materi OTK 3 termasuk destilasi di dalamnya harus dipelajari. Jadi di pekan pertama besok Anda jangan lupa bawa literatur ya, karena mungkin literatur untuk besok misalnya Anda pegang referensi Jinkoplis, nanti saya tunjukkan acuan yang harus dipelajari selama 17 minggu, beberapa saja yang harus Anda baca ya, untuk bahan-bahan yang dari pekan pertama sampai terakhir. Jadi kalau ini saking rapatnya acara, sehingga besok itu mestinya harus sudah dipelajari sampai contoh soal ya. Hari ini, nah itu kita harus paham dulu di tugas 1 ya hari ini. Ya, apakah ini nanti sebagai koreksi kita, Mas Fajar? Oh, Mas Fajar masih ya. Masih off. Yang lain ya, apakah ini saya tunjukkan saja selama 17 minggu ya. Ada destilasi fraksinasi itu sudah mulai besok kita belajar ya selama 2 jam. Kemudian ada diskusi soal-soal di pekan kedua dan dikerjakan soal-soalnya ini yang akan saya informasikan atau saya sampaikan besok, dikerjakan sebagai tugas 2 soal-soalnya. Dan di tanggal 6 karena ada 2 kali pertemuan, nanti ada diskusi
soal-soal sebagai tugas 2 serta ada presentasi tugas 1 ya. Jadi tugas 1 ini nanti saya jelaskan apa saja tugas 1 atau bagaimana mengerjakan tugas 1. Kemudian lanjut diskusi soal-soal dan dipresentasikan tugas 2. Jadi tugas 2 itu mengerjakan soal, tugas 1 menelusur aplikasi unit peralatan yang ada di industri ya. Anda ambil contoh-contoh distilasi yang ada di industri, misal distilasi fraksinasi itu ada di industri apa saja ya. Kemudian nanti ditelusur bagaimana mekanisme kerja dari destilasi, kemudian bagaimana nanti dicatat ya, nanti saya sampaikan. Yang penting nanti Mas Fajar sampai keluar ya. Saya lanjutkan dulu sambil nunggu Mas Fajar ini ya. Kemudian diskusi lanjut untuk soal-soal tugas 2. Harapannya di pekan ketiga itu ada kuis ya. Karena tiap pekan itu 2 kali pertemuan, ada diskusi lanjut. Misalnya di pekan ketiga belum selesai, saya masih memberi waktu di pekan keempat ya. Kemudian di hari pertama, mungkin hari keduanya bisa kuis untuk destilasi gitu ya. Kemudian untuk evaporasi pada pekan kelima, ya, itu kita pelajari secara teoritis dulu materi evaporasinya. Kemudian selalu ada tugas tiap topik untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Jadi di pekan ke-6, ya, terkait materi yang sudah selesai di pekan kelima, pekan ke-6 itu Anda melakukan diskusi soal-soal evaporator ya. Karena di evaporator itu ada single effect, ada multiple effect ya. Untuk di single effect dulu kita bahas dan kita diskusikan serta dipresentasikan untuk evaporator single effect. Sedangkan lanjut materi evaporator ada multiple effect. Nah, itu multiple effect juga kita pelajari dulu contoh soalnya, kemudian didiskusikan soal-soal yang dikerjakan sebagai tugas 4. Ya, tadi tugas 3 tadi single effect, untuk tugas 4 multiple effect ya. Kemudian didiskusikan juga soal-soal multiple effect serta dipresentasikan pada pekan ke-9. Ya, di pekan ke-9 di akhir diskusi dan presentasi ada kuis ketiga ya. Kemudian lanjut ke materi leaching ya. Untuk pekan ke-11 dari soal-soal leaching nanti ada tugas 5 dan di akhir ada kuis ke-4. Baru kemudian kita melihat materi drying untuk tugas ke-6 dan kuis ke-5 gitu. Sebelum UAS saya sisakan 1 pekan untuk review materi sebelum UAS ya. Itu kira-kira kegiatan kita ya selama 16 pekan dan di pekan ke-17 di akhir tentunya ada UAS. Ya, ini di dalam penugasan ini nanti kita sepakati lagi karena ini saya belum breakdown ini, mestinya ada nilai diskusi ini harus masuk. Ya. Jadi ada nilai diskusi. Jadi kenapa diskusi itu
saya lakukan penilaian karena di dalam diskusi pasti ada atau personal skill atau interpersonal skill yang harus dinilai. Nanti saya tunjukkan bagaimana keaktifan Anda, kepedulian Anda terkait dengan masalah yang dipresentasikan teman Anda itu sebagai nilai aktivasi partisipatif. Ya, itu harus dinilai. Jadi diskusi ini mestinya ada nilainya. Dan akan saya perbesar nilainya presentasi 15%, tugas 15%, diskusi ini tidak perlu banyak-banyak, jadi diskusi 20%. Jadi 20, 40, 70, kuisnya enggak usah terlalu besar ya. Nanti kita sepakati ya. Kuisnya cukup 20% saja. Jadi tugas 20%, 15. Oke, ini 15 presentasi enggak apa-apa, tugasnya saya perbesar. 25%. Sudah ya, sudah. Ini ya, karena tugasnya kan banyak itu ya. Saya buat tugas 25%, presentasi 15%, kemudian kuis 20%, UAS 20%, dan diskusi 20%. Terkait dengan penilaian aktivasi itu harus menilai interpersonal, personal skill itu harus lebih dari 50%, ya. Minimal itu 50%. Jadi nanti di luar kuis, UAS, ya, dan tugas terstruktur itu harus minimal 50%, ya. Jadi tugas ini nanti akan saya bedakan lagi, 25 itu apa saja ya. Sehingga nanti diskusi sebentar. Ini UAS-nya tidak terlalu besar ya. Ininya yang diskusinya yang 25 gitu ya. Maaf. Ya, ini dampak student center learning sehingga poin-poin penilaian itu nampaknya harus berpusat pada Anda. Ya. Itu yang kemarin disarankan beberapa kali oleh pihak P3AI untuk memberi persen penilaian yang besar ketika Anda berperanan di dalam diskusi, tugas. Jadi ini ya, diskusi tambah tugas tambah presentasi ini harus lebih dari 50% ya. Sehingga UAS sama kuis itu nampaknya pendukung saja. Seperti itu. Ya. Jadi ini penjelasan atau uraian apakah ini nanti akan saya share ke grup. Jadi Mas Fajar, ini Mas Fajar sudah datang. Tolong nanti dibuat grup ya. Grup kelas. Ya, termasuk saya ada di sana. Sehingga saya nanti bisa menyampaikan materi apa-apa saja, termasuk mungkin rencana pembelajaran ini akan saya sampaikan di grup kelas ya, atau grup WA kelas gitu ya. Ya, mungkin
Anda harus punya data teman-teman Anda secara lengkap dulu, baru nanti kita bisa inikan ya. Bisa buat grup kelas. Dan ini namanya activity control. Rencana sudah saya uraikan, nanti pelaksanaan tentunya Anda yang menuliskan, ya. Kemudian ketua kelas menandatangani, baru saya hanya sifatnya menyetujui saja apakah sesuai dengan yang sudah Anda tuliskan, gitu ya, untuk tiap kali pertemuannya. Seperti itu, sehingga di tiap pertemuan Anda maupun teman-teman Anda sudah paham apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan selama pertemuan itu, baik Zoom maupun offline, ya. Kemudian pertemuan-pertemuan ini nanti bervariatif pada model pertemuannya. Jadi setiap pekan 4 pekan itu nanti ada perubahan, yang tadinya Zoom itu dilakukan offline, yang tadinya offline dibuat Zoom, seperti itu ya. Apakah sudah disampaikan oleh pihak jurusan tentang model pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester? Ya, saya nanti itu yang disampaikan pada pengajar. Jadi nanti ada penjadwalan dengan 2 versi, artinya ada versi yang online, ada versi yang offline, gitu ya. Jadi tidak selalu Zoom, tidak selalu online, juga di pekan ke-5 misalnya. 4 pekan pertama ini Zoom, ya. 4 pekan berikutnya offline. 4 pekan bisa, karena sampai 16 pekan, berarti kan sampai pekan ke-16 itu silih berganti gitu ya, antara Zoom dan offline. Itu ya. Semoga dipahami ya model pembelajaran seperti itu. Baik, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tugas 1. Ya. Nah, tugas 1 sebagai bentuk nanti dibagi menjadi beberapa materi, ya, terkait dengan bagaimana mengaplikasikan peralatan khususnya yang nanti Anda pelajari, baik distilasi, evaporasi, jacketed vessel, kemudian leaching dan drying. Ya, itu Anda uraikan dalam bentuk tugas 1, tentunya karena nanti akan dipresentasikan, ya, di pekan kedua, ya, didiskusikan dan dipresentasikan. Itu nanti sebaiknya mungkin dilakukan atau dibuat model PPT, ya, untuk presentasi PPT. Kemudian jangan lupa di dalam PPT mungkin dibuatkan ringkasan materi, ya, yang akan Anda presentasikan, ya, sehingga teman-teman Anda punya catatan atau punya rangkuman yang Anda sudah kerjakan. Nah, untuk itu teman Anda semuanya ada berapa, Mas? 25 ya? Iya, Bu, 25, Bu. Nah, kalau ini 25 ada 5 ini ya. 5 topik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau dibagi kelompok ya? Untuk menelusur masing-masing tugasnya. Jadi gini, saya berharap tidak hanya satu kelompok itu mengertinya di destilasi saja, misalnya gitu, enggak. Ya, jadi di masing-masing
kelompok itu nanti karena kalau 25 orang tiap kelompok kan ada 5 orang nih. Nah, Anda 5 orang nih bagi kelompok 1 misalnya ada 5 orang, Anda nanti bagi setiap kelompok itu pasti akan belajar destilasi, evaporasi, reaktor berjaket berpengaruh, leaching, dan drying. Jadi satu kelompok itu semua mendapatkan 5 topik, ya satu kelompok itu. Misalnya kelompok 1 ya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 anggota kelompok. Nah, nomor 1 misalnya destilasi, nomor 2 mencari atau melakukan searching untuk evaporasi. Kemudian nomor 3 jacket and vessel, nomor 4 leaching, nomor 5 drying. Misalnya seperti itu. Nanti ketika berdiskusi, yang nomor 1 di kelompok 1 akan ketemu nomor 1 di kelompok 2. Sama-sama diskusi sama-sama destilasinya. Nomor 1 di kelompok 3 dan seterusnya. Sehingga nanti diskusi itu setiap topik ya itu berkumpul dari masing-masing kelompok. Ya. Sehingga nanti saya akan sebaiknya offline ya, ketika diskusi sebaiknya offline. Saya akan mengkondisikan bagaimana nanti pembelajaran karena bervariatif dari metode online dan offline, bagaimana kita mengusahakan nanti diskusinya offline ya, sehingga nanti akan berkumpul di satu meja gitu untuk kelompok 1 sesama destilasi, kelompok 2 sesama evaporasi, dan seterusnya. Sehingga nanti di akhir, di kelompok 1, karena sudah ada rangkuman-rangkuman materi, itu bisa membuat total rangkuman dari destilasi, evaporasi, jacketed vessel, leaching, dan drying di satu laporan. Tugas 1, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya stop share saja. Mohon maaf ya. Mau tanya Bu, Ya, untuk kelompoknya ini nanti dibagi sama Bu Aryani atau dari kita sendiri? sebaiknya Anda kondisikan saja. Saya juga enggak hafal lah, Bukan. Ya, Mas Fajar, saya enggak hafal ya. Saya mintai bantuan ya untuk membagi kelompok ya. Mau Anda buat adil sehingga dikopiok dan seterusnya, itu urusannya ketua. Ya. Sehingga teman-teman Anda enggak pilih-pilih nih, nah, dibuat kopiokan 1 sampai 5 gitu ya. Nanti ini di kelompok 1 yang sama-sama nomor 1 itu di kelompok 1 misalnya gitu. Sama-sama kopiokan nomor 2 nanti di kelompok 2 terserah ya. Saya tidak ikut mengatur untuk pembagian kelompoknya, apakah Anda sudah sepakat dengan masing-masing kelompoknya atau bagaimana, ya? Karena Anda harus berbaur dan bekerja sama dengan baik antar kelompok maupun di masing-masing kelompoknya, maka ya target akhirnya akan membuat rangkuman tuh Mas untuk semua topik. Nah, nanti Anda tetapkan di masing-masing kelompok. Ya. Ini nomor 1, 2 sampai 5 nih. Nomor 1 nanti ketika acara diskusi itu ketemu dengan nomor 1 di kelompok yang lain, gitu ya. Semoga paham ya. Nanti di kelompok ini membahas evaporasi, di kelompok ini membahas leaching dan seterusnya. Ada pertanyaan selain tadi untuk kebebasan memilih kelompok? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ibu izin bertanya. Silahkan, Mbak. Oh, ini sudah lengkap ini Mas Fajar ya? Oh, enggak, saya kurang 1 sih. Nah. Sudah Bu, sudah lengkap Bu. Oh, sudah lengkap. Oh ya, 25 tambah saya ya, 1 jadi ya. 26 ya. Baik. Ada pertanyaan tadi siapa, Mbak? Silakan. Saya izin bertanya, Bu.
Untuk tadi kan, Ari Yesika ya. iya Bu. Nomor urut 1 itu ketemu dengan nomor urut 1 juga. Terus itu membuat rangkumannya itu dalam bentuk PPT begitu ya Bu? PPT itu untuk modal presentasinya, Mbak. Kemudian supaya temannya ngerti yang Anda susun, apakah Anda lakukan print out dari PPT-nya atau Anda buat rangkuman sendiri, silahkan. Kan modal untuk berdiskusi itu kan tidak hanya PPT. Paham? Juga harus memahamkan audiens ketika Anda menjelaskan di depan. Apakah dalam bentuk tulisan Word, apakah dalam bentuk PPT yang dikecilkan sehingga satu halaman terisi 2 slide misalnya, terserah. Ya, nanti di print out, kemudian diserahkan audiens, termasuk saya. Di dalam forum diskusi itu, saya kan hanya fasilitator nih, ya. Nanti akan saya nilai, ya, bagaimana keaktifan Anda. Nanti penilaiannya ini belum saya sampaikan, ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menilai sebuah diskusi, ya, maupun presentasi. Jadi nanti coba saya akan sampaikan, dan nilai nanti akan open, ya, open minded, artinya akan saya sampaikan. Ketika Anda aktif dan Anda menyanyikan, itu nanti ada penilaian, ya. Dan semua harus tahu bahwa nilai diskusi itu akan saya sampaikan caranya menilai, ya. Ya, nanti yang penting Anda harus berperanan di dalam diskusi itu. Misalnya ketika ada diskusi, tentunya ada catatan di dalam setiap diskusi, karena saya kan harus melihat ini ada 5 kelompok diskusi. Bagaimana keaktifan Anda menanyakan, bagaimana ide yang disampaikan ketika Anda melakukan presentasi, bagaimana kepedulian Anda dalam memecahkan masalah, kemudian bagaimana kepedulian Anda bisa menilai atau menerima ide teman Anda. Tidak hanya Anda merasa paling bisa terhadap materi itu, tidak. Jadi Anda bagaimana bisa menerima pendapat orang lain, ya. Bagaimana mengkomunikasikan hasil yang sudah ditugaskan misalnya gitu. Itu adalah poin-poin nilai diskusi yang nanti akan kita sepakati dan nanti akan saya sampaikan terkait dengan ranking nilai tentang diskusi personal skill, ya. Jadi itu di dalam diskusi harus dinilai personal skill, interpersonal skill, ya. Kemudian sikap dan bagaimana kompetensi Anda di dalam kerjasama suatu diskusi. Gitu Mbak, itu nanti nilainya, ya. Ya, jadi Anda mengusahakan, Bu, apakah harus PPT? Terserah gitu, ya. Itu kan ide Anda. Bu, saya tidak hanya PPT, Bu, saya akan buat rangkuman untuk dibagikan ke audiens ketika saya harus presentasi. Nah, itu suatu penilaian, ya. Mau dibuat PPT saja, mau tidak dibuat PPT, mau Anda buat satu rangkuman, itu justru itu poin-poin ide yang nantinya akan saya nilai. Gitu, Mbak Ari. Semoga yang lain paham dan silakan ditanyakan lebih detail bagaimana terkait dengan tugas maupun diskusi dan presentasi. Silakan, ada pertanyaan lain, Mbak Ari sudah paham ya? Iya, Bu. Ya. Yang lain mungkin? Ya, model pembelajaran ini betul-betul SCL, ya. SCL, ya, Student Centered Learning. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Bu Ar hanya wasit saja, sifatnya fasilitator yang tidak ikut bermain, karena saya sebagai wasit, kalau permainan sepak bola itu, ya,
ada wasit, ada pemain. Jadi saya itu wasit saja sifatnya ya, karena bukan saya yang belajar semua Anda. Gitu. Coba nanti saya inikan bagaimana cara menilai ya. Saya coba sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu mau tanya. Permisi Bu, saya mau tanya. Saya nanti entah hari ini bisa apa ya? Bisa ketemu apa Mas? Kelompoknya ya? Iya baik Bu. Berarti izin bertanya Bu. Untuk presentasinya itu berarti minggu depan ya Bu? Iya, kalau makanya ini terkait dengan kira-kira minggu depan bisa nggak ya? Sebentar. Kira-kira kalau minggu depan bisa nggak ya? Kira-kira kalau minggu depan bisa enggak ya, coba nanti saya. Sudah terlihat ya PPT saya ya? Sudah Bu. Saya sedikit akan menyampaikan ya beberapa pengertian supaya nanti di dalam penilaian itu nanti Anda juga, ini sebenarnya saya kemarin sempat diskusi dengan teman-teman pengajar bagaimana SJL itu bisa disampaikan, atau SJL itu merupakan model pembelajaran yang terbaru yang harus diinikan. Jadi ini sebenarnya peran dosen ya, dia hanya sebagai fasilitator menyampaikan rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian apakah suara saya dapat didengar ya? Halo? Apakah suara Bu Ar bisa didengar? Bisa, Bu. Baik. Dan yang perlu saya sampaikan ini pada peran mahasiswa. Jadi mahasiswa sebenarnya memahami rencana pembelajaran dan setiap mata kuliah pasti punya capaian pembelajaran setiap mata kuliah. Kemudian memahami atau betul-betul tahu bagaimana strategi pembelajaran terkait dengan rencana yang disampaikan sebelumnya ya, yang ditawarkan dosen.
Kemudian menyepakati rencana pembelajaran secara keseluruhan. Nah, ini mungkin semacam format tugas ya, untuk mata kuliah apa, tujuan tugasnya apa gitu ya, seperti tadi mengaplikasikan proses destilasi fraksinasi di industri apa gitu ya. Jadi tugasnya itu untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Ini ada uraian tugasnya. Paling tidak di uraian tugas itu Anda sudah harus tahu objek tugasnya bagaimana, kemudian yang dikerjakan itu apa saja, dengan batasan-batasan tertentu, kemudian metode cara pengerjaannya. Dengan model diskusi tentunya Anda juga punya satu cara mengerjakan tugas tersebut, sehingga nanti bisa dipahami oleh teman-teman Anda tentang tugas-tugas itu. Kemudian nanti ada penilaian, karena belajar itu sebenarnya ini loh, ya saya tunjukkan. Center learning, apa itu belajar ya. Nah, belajar itu sebenarnya melingkupi 3 ranah ini loh, ya. Ada kognitif, ada psikomotor dan afektif ya. Sehingga kalau Anda dikatakan sudah belajar, Anda sudah mempunyai kemampuan 3 ini. Apa pengertian kognitif? Kognitif adalah kemampuan berpikir intelektual yang paling sederhana sampai yang kompleks. Itu kognitif. Jadi penguasaan pengetahuan. Karena hasil Anda membaca, hasil Anda melakukan searching dan menuliskan pada materi yang dilakukan itu kognitif ya, kemampuan berpikir intelektual. Kemudian psikomotor itu berorientasi pada keterampilan motorik berhubungan dengan anggota badan yang memerlukan koordinasi syaraf dan otot. Nah, itu terlihat ketika Anda melakukan diskusi. Ya. Bagaimana Anda menyampaikan secara oral ya, ataukah Anda menyampaikan secara tindakan ya, memahamkan kepada orang terkait dengan kemampuan Anda melakukan diskusi. Nah, ini psikomotor. Nah, kalau afektif itu mengendalikan sikap sebenarnya ya, berorientasi pada perasaan, emosi, sikap nilai atau sistem nilai, dan sikap menyampaikan ya. Menyampaikan itu harus sopan, menyampaikan itu harus peduli atau terhadap masukan orang lain ya, tidak mentang-mentang menerima pendapat pribadi tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Bagaimana sikap itu ketika Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda ya. Itu sikap ya. Jadi ini yang dikatakan belajar. Jadi kalau belum meliputi 3 ranah kemampuan ini, Anda belum bisa dikatakan belajar. Belajar itu terjadi perubahan loh. Sebelum belajar dan sesudah belajar itu pasti terjadi perubahan. Ya, itu melingkupi 3 ini ya. Anda boleh melihat definisi belajar atau di Google atau di yang lain. Ya. Tujuan pembelajaran. Nah ini metode juga bisa diskusi dalam grup kecil ya, bisa role playing itu diskusi antar teman Anda ya, antar teman Anda menanyakan antar teman Anda. Jadi bermain di dalam lingkup kecil gitu ya. Kalau ini kan menyampaikan, diskusi itu kan menyampaikan. Kalau ini bertukar pikiran ya. Kemudian kooperatif, bagaimana pembelajaran itu bisa kooperatif ya, saling mendukung dan saling bekerja sama itu dalam bentuk apakah kolaboratif ya, bisa menerima pendapat orang lain secara bersama-sama. Karena harus berbasis project based dan case method. Kalau untuk satu mata kuliah mungkin tidak project ya. Kalau project itu ketika praktek ya. Project. Jadi project itu bisa melingkupi beberapa mata kuliah. Ya, misalnya pilot plan bisa gabung dengan ATK ya, bisa gabung dengan utilitas gitu ya. Itu project. Kalau case itu studi kasus.
Studi kasus ini cukup untuk satu mata kuliah saja terkait dengan tadi yang saya suruh coba di tugas 1, telusur untuk masing-masing topik berdasar yang ada di industri, itu case method ya. Ini metode pembelajaran secara SCL gitu. Dan di dalam SCL pasti nanti ada rencana pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, ada penugasan ke mahasiswa, juga ada penilaian. Yang harusnya di dalam penilaian itu bersifat open. Ya. Harus terbuka ya. Ini peran dosen, ini peran Anda, kemudian ini format tugas dan penjelasan dari format tugas untuk masing-masing ini akan dijelaskan di slide berikutnya yang ini. Jadi tujuan tugas itu betul-betul satu bentuk rumusan kemampuan yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Jadi ini sifatnya hard skill dan soft skill. Nah, kemudian di uraian tugas ada objek, ada batasan yang harus dikerjakan, ada metode maupun deskripsi luaran. Ya. Nah, ini nanti ini yang dimaksud objek ini deskripsi objek bahan yang ada dalam tugas ya. Terserah misalnya seperti ini objek ya. Kemudian yang harus dikerjakan dan batasan-batasan misalnya ada uraian besaran misalnya skala. Anda ambil di destilasi petroleum dengan didestilasi etanol air mungkin di industri yang sama-sama menggunakan destilasi pasti ada uraian kapasitas besarannya ya. Kemudian tingkat kerumitan pasti ada ya, tidak sama. Yang multi komponen dengan hanya 2 komponen pasti beda tingkat kerumitannya ya. Kemudian keluasan masalah dari bahan yang harus dipelajari ya, keluasan. Karena di dalam satu peralatan destilasi itu juga ada alat-alat pendukung yang lain, tidak hanya kolom destilasi, juga ada bagian umpan, ada bagian produk ya. Kemudian ada peralatan HE. Baik alat preheater sebelum umpan masuk, kemudian alat kondensor sebelum dihasilkan produk, kemudian reboiler untuk pemanas tambahan yang harus dikondisikan maupun pendingin dari produk yang sudah keluar misalnya. Itu kan objek yang harus dipelajari. Kemudian ada tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. Itu B ya, poin B dalam uraian tugas. Kemudian metode dan cara pengerjaan tugas. Dari tadi yang ditanyakan, ketika diskusi bagaimana Anda menetapkan metode supaya teman Anda ketika berdiskusi itu memahami cara penugasan atau apa yang sudah Anda kerjakan. Ya. Jadi ada alternatif langkah-langkah, ada buku acuan yang mungkin disarankan, ada ketentuan-ketentuan ketika dilakukan secara kelompok atau individu, misalnya seperti itu. Kemudian ada deskripsi luaran. Deskripsi luaran itu uraian tentang hasil belajar yang harus ditunjukkan dan disajikan. Jadi ini tahap akhir atau luaran ini adalah capaian akhir yang harus disampaikan ya. Seperti apa. Gitu ya. Kemudian ada ketika Anda bermain pada penilaian kemampuan untuk menulis IC itu menulis permasalahan ya. Ini nanti akan ada penilaian ya. Mungkin akan di-scoring mulai per 20 poin ya. Kalau tidak ada ide yang jelas, nah ini kurang dari 20. Jadi ada ide tapi kurang sesuai dengan permasalahan, nanti ranahnya di-scoring sekian. Jadi ini nanti yang akan kita terapkan pada hasil tugas Anda ya terkait dengan penilaian. Ya. Anda bisa mendapatkan nilai 80 bila idenya jelas ya, inovatifnya ada. Ya.
kemudian mampu menyelesaikan masalah, misalnya itu distilasi diuraikan, Anda sampaikan di dalam distilasi selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, misalnya seperti itu. Dan bagaimana melihat proses yang ada di industri petroleum atau di industri etanol air, pasti ada kendala-kendala yang harus diperhatikan gitu ya, terkait dengan cakupan yang Anda ambil pada topik itu ya. Nah, ini dalam penilaian ketika Anda menulis IC sebelum Anda diskusikan ya. Nah, ini aspek penilaian ketika diskusi ya. Maaf. Nah, ketika Anda diskusi ada lagi penilaiannya ya. Ini ada aspek nilai yang dinilai, misalnya dibuat A, B, C, D, ini nama kelompoknya, kemudian nanti di total jumlahnya berapa, kemudian bisa di ranking terkait dengan kemampuan Anda berdiskusi. Nah, aspek yang dinilai, misalnya ini ya, ada keaktifan memberi ide dalam kelompok misalnya ya. Kemudian kesediaan untuk menerima ide di dalam kelompok. Kesediaan untuk berbagi tugas di dalam kelompok. Ya. Kemudian yang D, kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok, dan yang E, keaktifan berargumentasi sebelum kesepakatan diterima bersama. Ini adalah contoh satu penilaian diskusi ya. Nanti bisa saya share aja di grup ya, Mas. Iya, baik. Nah, ya. Seperti itu mungkin sebagai awalan ya. Nanti supaya nanti bisa di total nanti ya. Bagaimana nanti di dalam satu penilaian. Dan itu dinilai secara terbuka, dan di dalam nilai akhir dari diskusi pasti ada semacam ranking penilaian di dalam satu kelompok gitu ya. Nah, ini sangat berharap bagaimana mengaktifkan peserta didik Anda khususnya supaya terbiasa dengan melakukan diskusi, menyelesaikan tugas itu yang diharapkan dalam case study atau case method ya, studi kasus terkait dengan tugas-tugas itu. Juga termasuk nanti tidak hanya itu, dalam diskusi tiap-tiap topik pasti ada soal-soal yang akan didiskusikan ya. Soal-soal yang akan didiskusikan dan dipresentasikan untuk tiap-tiap topik. Sementara untuk acuan yang saya ambil di awal itu pakai Jinkoplis, nanti Anda boleh berinovasi mengambil literatur yang lain untuk belajar destilasi misalnya. Ya, boleh. Jadi tidak hanya Jinkoplis ya, itu contoh saja. Karena saya melihat sebagian besar dari Anda punya literatur Jinkoplis gitu ya. Sehingga nanti untuk tambahan yang lain sambil berjalan nanti Anda boleh melakukan googling untuk referensi yang lain. Ya. Bu, di referensi ini kok seperti ini ya. Cara penyelesaiannya boleh ya. Jadi nanti kita diskusikan bagaimana perbedaan ketika Anda bersumber pada Jinkoplis dan bagaimana perbedaan ketika Anda bersumber dari literatur yang lain ataukah YouTube ataukah apa gitu ya. Boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silahkan. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan? Permisi Bu, saya izin bertanya Bu, untuk kelas offline itu apa kita diharuskan membawa handbook Jinkoplis ya Bu? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mas. Jadi online atau ke offline itu Anda harus buka literatur. Jadi kita nanti telusur di tiap-tiap bab dari literatur sehingga nanti soal-soal misalnya destilasi fraksinasi gitu ya.
Nanti soal-soal di sana harus kita selesaikan semua. Jangan ada yang tersisa gitu ya. Supaya nanti keterampilan dalam pembelajaran OTK 3 ini tidak hanya membahas teori, justru memperbanyak mengerjakan soal-soal ya. Sehingga Anda terbiasa dengan menyelesaikan hal-hal terkait dengan topik yang diangkat, terutama dalam perhitungan, ya, sehingga nanti ketika pilot plan atau diterapkan dalam pilot plan, Anda nanti akan diminta untuk tugas pilot plan itu bagaimana melakukan perhitungan, ya, yang sudah dipelajari di OTK 3 gitu, Mas Fajar. Jadi harus bawa literatur. Kalau hanya Jinkopli saja enggak apa-apa ya Bu, ya enggak apa-apa sementara ya. Anda boleh searching untuk literatur yang lain ya sebagai pengayaan juga ya. Boleh ya. Berarti izin bertanya, berarti untuk semisal dari kita itu punyanya bentuk PDF itu apakah diperbolehkan ya Bu? Boleh. Boleh ya. Jadi saya tidak membatasi Mas untuk sumber belajar yang lain ya. Kalau memang temannya juga bisa dibagi-bagi dari, oh saya punya materi ini loh, dari PDF ini, boleh silahkan ya. Sehingga temannya juga akan dapat materi yang sama dari literatur yang lain, apakah dalam bentuk PDF ataukah dari sumber belajar yang lain, monggo. Ya. Ya, gitu. Fajar, sudah saya bisa menjawab pertanyaan Anda? Iya sudah Bu, terima kasih Bu. Yang lain mungkin? Ini temannya hadir semua ya? Iya Bu, hadir semua. Oke. Kelompok. Baik, boleh pakai ini apa? Area Zoom ini. Saya akan live dulu mungkin supaya tidak mengganggu jalannya pembagian kelompok gitu ya. Silakan bebas nanti dibuat sistem seperti apa? Apakah musyawarah mufakat ataukah dilakukan apa pengopioan gitu, silahkan ya. Fajar, mohon izin teman-teman yang lain semuanya saya akan live. Anda bisa berdiskusi di forum ini ya, memanfaatkan waktu sebelum 9.30 berpindah di mata kuliah yang lain. Seperti itu ya. Saya izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Sama-sama.